Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya semuanya? Apakah dalam keadaan baik? Baiklah, kali ini kami akan mendiskusikan tentang bab 6 tentang pendidikan Islam dan anti korupsi. Kami akan mengadakan diskusi ini untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan bersama Bapak dosen Profesor Dr. Andus Sahrial, MED PhD. Sebelumnya kami akan menjelaskan dulu tentang landasan dan larangan tentang harta dan batil, tentang korupsi yang ada, tentang penjelasan apa itu korupsi dan penjelasan lainnya. Pendidikan Islam itu memandang korupsi itu bukan hanya sekedar tindakan pidana, melainkan itu pengkhianatan terhadap nilai transcendental. Landasan utamanya itu adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, curang atau tidak sah. Dalam tafsir Al-Qurtubi ditekankan adanya unsur kesaliman yang sistematik ketika seseorang menarik aparatur hukum atau sistem yang melegalkan kebatilan tersebut. Di Indonesia ini relevan dengan fenomena ada yang namanya dengan rekayasa administrasi suap yang menyuap yang mungkin sekarang itu dianggap lumrah dengan kelancaran urusan. Selain itu kita juga dapat melihat sebuah dalil yang ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Di sana itu menggarisbawahi bahwa jabatan atau wewenang itu adalah sebagai amanat atau titipan yang harus kita sampaikan kepada orang yang berhak. Dan Al-Tabari juga menjelaskan bahwa amanah itu mencakup harta publik dan tugas negara. Jika seseorang pejabat atau guru menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, ia telah melakukan yang namanya dengan khianat. Hal tersebut diperkuat juga dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 tentang kewajiban yang berlaku adil, bahwa kepada pihak yang dibenci secara operasional. Dari hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan juga bahwa perilaku korupsi, bohong atau khianat itu adalah indikator kemunafikan yang praktis. Artinya integritas seorang muslim itu diuji bukan hanya ritual ibadahnya saja, tetapi melalui kemampuannya menjaga amanah publik. Yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah, kan di Indonesia ini banyak pejabat gitu yang tertangkap korupsi, tetapi mereka itu tidak merasa bersalah karena sudah prosedural. Dan menurut kalian bagaimana ayat Al-Baqarah 188 tadi membongkar kebatilan di balik prosedur manipulasi tersebut? Kamu nanya siapa dulu? Ini aku menanya pendapat dari Pak Jri. Ya, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara membongkar? Ya kan di Indonesia ini banyak pejabat itu yang sudah tertangkap korupsi, tetapi mereka itu tetap merasa mereka itu tidak bersalah gitu, karena mereka merasa itu sudah melakukan proseduralnya itu. Dan menurut kalian bagaimana ayat Al-Baqarah 188 tadi membongkar kebatilan publik? Ya mungkin memang sudah jelaskan dalam Al-Quran, salah satunya yaitu ayat itu ada, selain itu ada juga ayat tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, di sini itu menjelaskan tentang betapa pentingnya amanah kita menjadi pemimpin. Bahwasanya setiap manusia itu akan mengemban amanah menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan tentang pertanggungjawabannya di akhir kelak nanti. Jadi setidaknya ya, pejabat itu sebenarnya harus selesai dengan urusan hidupnya sebelum dia menjabat. Karena apa? Karena di saat dia menjabat, kalau dia sebelum selesai dengan urusan hidupnya, dia akan mencoba untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dengan faktor itulah banyak pejabat kita melakukan korupsi. Karena apa? Karena mereka belum selesai dengan harta kekayaan. Berbeda halnya dengan penjabat yang sudah selesai dengan harta kekayaan. Mungkin dia sebelum menjadi penjabat sudah kaya. Nah, di saat dia menjadi penjabat,
dia hanya fokus untuk memajukan SDM tempat mereka tersebut. Salah satunya gubernur yang sering kita lihat itu, pejabat yang bagus itu gubernur Pak Dedi, gubernur Jawa Barat, dan Bu Seri Juanda, yaitu gubernur mana itu? Kalimantan ya, Kalimantan gitu. Nah itu kan termasuk dua penjabat yang sudah selesai dengan urusan hidup mereka, dan di saat mereka menjadi penjabat, mereka bisa meluangkan semua waktu mereka untuk menjadi penjabat yang bisa berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Nah itulah implementasi dari ayat dimana kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Mungkin itu menurut pendapat saya ya. Oh iya, apalagi kalau manusia ini kan punya hasrat yang diberikan Tuhan, itu hasratnya lebih, dia mau lebih kan. Nah kalau misalnya emang dia belum berkecukupan yang dibilang saudara Fajri tadi, dia tuh emang pengen lebih, kayak dia udah mendapatkan jabatan tapi dia merasa itu belum cukup. Makanya ada terjadinya tidak korupsi, dan juga faktor lain mungkin emang kebanyakan kan pejabat-pejabat yang korupsi itu kebanyakan dari agama Islam. Kan mayoritas kita juga di Indonesia ini agama Islam. Nah mereka itu di saat korupsi itu mereka nggak ingat sama janjinya dan juga nggak ingat sama janjinya. Menurut saya ya, kalau kita kalau dari yang saya lihat tentang korupsi pada saat ini juga, menurut saya emang kembali ke diri kita sendiri aja sih. Kan kita udah membuat perjanjian juga kan, bahwa kita banyak undang-undang yang mengajarkan bahwa kita tuh perjanjian sebelum kita masa jabatan itu kan udah banyak perjanjian. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Kalau yang belum berkecukupan, mungkin harus amanah. Ya memang ya sih, betul katanya di Bang Asbi, sebelum menjabat itu memang semua penjabat itu akan disumpah dengan Al-Quran. Mereka akan bersumpah di depan semua orang, dan itu tuh langsung ke Al-Quran sendiri. Tapi ya gimana lagi, kalau misalnya manusia sudah gelap mata pasti akan melakukan korupsi. Ya, tapi kan di Indonesia ini korupsi itu udah dianggap lumrah gitu. Menurut kalian gimana nih supaya kita itu ngasih generasi muda itu bahwa kita itu tidak perlu korupsi gitu, tapi langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengajak generasi muda itu supaya tidak tergiur untuk melakukan korupsi gitu. Menurut kalian gimana? Menurut gue sendiri ya, sebenarnya korupsi itu dilakukan karena adanya rantai korupsi yang belum terputuskan sebenarnya. Selagi ada orang yang tetap misalnya si Mas Hari ini menjabat sebagai ketua jaksa gitu, di suatu jaksa. Nah, jaksa itu otomatis ada atasannya kan. Nah, atasan ini yang akan membuat kita kesusahan di situ. Misalnya ada suatu kasus korupsi, Hari akan mengungkap kebenarannya, tapi atasannya tidak memberikan wewenang itu. Nah, di sinilah kita terjebak. Nah, kalau misalnya Hari tetap ingin melakukan kebenaran, pasti akan dituduh tidak nanti. Nah, kalau ini belum diputus rantainya dari pusatnya, maka akan terus terjadi, terulang-ulang terus. Inilah rantainya. Maka kalau ingin membuat generasi kita itu bagus tanpa adanya korupsi, kita harus berani memutuskan rantai korupsi yang ada di atas kita semua itu. Kalau semuanya sudah terputus, udah bagus semua sistemnya, pasti akan bisa dengan fresh graduate yang akan datang itu pasti akan membuat perubahan yang sangat besar. Apalagi di 2045 nanti itu Indonesia akan mengalami fase generasi emas, yang dimana generasi emas itu maksudnya seluruh orang-orang yang itu tuh berganti semua, dari guru yang sudah tua-tua itu akan diganti dengan yang fresh graduate semua, karena itu adalah masa-masa banyak pensiunan yang diganti dengan fresh graduate. Nah, disitulah kalau Indonesia mau memajukan bangsanya, mereka harus memutuskan semua rantai itu, maka akan pas diganti di fresh graduate nanti, itu akan memutus semua rantai korupsi. Jadi intinya itu korupsi itu kita itu tidak bisa hanya menyalahkan orang yang melakukan koruptor itu, tetapi mungkin sistem yang ada di Indonesia ini juga terlalu longgar gitu, dan mungkin kebijakannya itu mudah dimanipulasi sehingga para pelaku ini tuh mudah melakukannya gitu. Contohnya kan kita melihat juga nih, bahkan orang-orang yang korupsi atau koruptor tuh dia itu ketika dia itu menggelapkan atau memakan uang rakyat itu dengan banyak, hukumannya itu mungkin mereka bisa dikurangi gitu karena diberi hak istimewa gitu. Kan pernah nih kejadian
tentang ada korupsi triliunan gitu, tetapi hukumannya itu cuma kayak apa, 6,5 tahun gitu. Kadang itu kita itu merasa nggak adil gitu, karena mereka itu yang koruptor itu mereka itu mudah untuk mengakali sistem itu sendiri. Nah, itulah yang dibilang hukum Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dimana saat rakyat biasa yang melakukan kesalahan, misalnya ada kasus kemarin tuh yang paling viral di tahun 2015 salah, dimana kasus seorang nenek mencuri singkong dan jadi hukuman dengan 10 tahun di penjara dengan hal mencuri singkong. Sedangkan di tahun 2024 kemarin kasus dimana yang Ari bilang tadi, saat pejabat di tambang menyorupsi uang 15 triliun salah. Triliun cuma dihukum 7 tahun. Makanya dibilang hukum Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itulah sistemnya sangat goblok yang ada di negara ini. Jadi jadi intinya itu semuanya itu harus kita perbaiki gitu. Kita tidak bisa hanya mengasih pengarahan kepada anak-anak muda untuk menghindari koruptor. Tetapi intinya di sini kita juga harus memperbaiki sistem-sistemnya supaya bisa berjalan atau supaya bisa sesuai dengan yang kita inginkan, supaya hasilnya itu dapat berjalan dengan baik kan. Ya betul sekali, karena memang harus seperti itu. Seperti kata pepatah, kalau kita ingin membunuh ular jangan potong ekornya tetapi potong kepalanya. Sama dengan pemerintah Indonesia, kalau mau negara yang maju jangan salahkan masyarakatnya tetapi salahkan pemerintahnya yang membuat kita jadi seperti itu. Tetapi kan terkadang kita juga tahu nih, kau bilang kan tadi kita itu nggak boleh menyalahkan rakyatnya tetapi pemerintahnya. Tapi kan terkadang pemerintah itu adalah gambaran dari rakyatnya itu sendiri. Kan contohnya nih, dari kecil tuh korupsi itu sebenarnya udah tertanam kepada anak-anak kecil gitu, dan itu bisa menjadi kebiasaan mereka semakin besar. Contohnya nih, mereka mungkin dikasih amanah untuk contohnya membeli sesuatu, disuruh ibunya gitu. Saat ada kembalian mungkin mereka itu mengambilnya dan tidak ngasih tahu orang tuanya gitu. Jadi terkadang korupsi itu sudah tertanam sejak kecil sehingga korupsi itu sudah dianggap lumrah gitu. Nah, kalau seperti itu kasusnya kita kembali lagi kepada pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang pedagogik dan pada sebelumnya tentang ajaran Islam yang ada di sekolah dasar dan keluarga. Nah, kalau misalnya korupsi sudah tertanam di keluarga dari kecil, berarti itu ada kesalahan keluarga dari pertama kali mendidik anaknya. Itulah pentingnya dalam filsafat pendidikan ini, untuk menanamkan bahwasannya sesuatu yang baik itu harus dilakukan dan harus seimbang dengan hal yang baik. Jangan sesuatu yang baik diseimbangkan dengan hal yang buruk. Seperti itu. Dia sudah baik pemerintah, tapi dia korupsi. Itu nggak betul sebenarnya. Karena sesuatu yang baik diseimbangkan dengan tidak baik, itu salah. Sesuatu yang baik harus diseimbangkan dengan yang baik. Dia sudah bagus pemerintahnya, jangan korupsi. Ya seperti itu. Kalau mungkin sudah tertanam dari dalam diri sendiri, sudah mencerminkan, itu memang salah dari pendidikan awalnya, di mana keluarga kah atau pasti SD kah? Karena disinilah namanya fitrah manusia, di situ terbentuknya fitrah manusia itu di SD dan di keluarga. Kalau SD sudah rusak, ya jadilah seperti itu. Makanya juga adab itu lebih tinggi kasarnya daripada ilmu kan. Kebanyakan juga orang-orang yang korupsi ini orang-orang pinter nggak sih? Iya betul sekali. Orang-orang bodoh bisa jadi pejabat. Nah jadi yang pertama yang harus kita ajarkan memang adab, apalagi faktor utamanya itu emang yang sudah dibilang Hari sama Fajri itu kan dari dia sejak kecil itu dididik itu bagaimana cara kita mendidik anak itu harus dengan baik, dengan adab yang kita harus mendidik adabnya terlebih dahulu baru ilmu. Nah kebanyakan orang-orang yang di Indonesia ini, kebanyakan orang-orang keluarga dan juga gurunya ini malah mengutamakan ilmu dulu daripada adab. Nah makanya bisa kejadian korupsi. Memang betul yang harus bilang. Memang orang-orang yang berkorupsi ini nggak mungkin bodoh. Kalau bodoh pasti gampang ketahuan kan? Memang mereka pintar, tapi kepintaran mereka disalahgunakan untuk menyilap uang rakyat. Dan memang al-adabu fawqa ilmi, adab itu di atas, adab itu adalah di atas ilmu. Tapi adab tanpa ilmu itu salah juga. Ilmu tanpa adab juga salah. Harus seimbang ya. Itulah yang dibilang tadi, sesuatu yang baik itu harus seimbang dengan hal yang baik. Ya. Dan apapun kan tentang pengenalan adab atau pengenalan koruptor di anak SD itu sendiri, orang tua itu sangat berperan penting gitu. Kita lihat di Indonesia ini kan orang tua itu contohnya itu ketika dia udah mengasih atau udah menyekolahkan anak dia itu
dia itu akan lepas tangan gitu. Dia itu hanya bakalan kayak semuanya itu dipasrahkan kepada gurunya di sekolah dasar gitu, atau di SD atau di dunia pendidikan gitu. Padahal semuanya itu tentang penjelasan tentang menghindari sifat munafik, koruptor, hianat dan tentang lainnya itu harus dimulai dari keluarga dulu gitu. Jadi peran orang tua di sini sangat penting gitu untuk menanamkan tentang adab-adab itu sendiri gitu. Orang tua itu tidak boleh terlepas gitu. Karena anak itu kan lebih banyak menghabiskan waktunya itu bersama orang tuanya daripada gurunya gitu. Kalau kita lihat di Indonesia ini, ketika dia udah menyekolahkannya, dia lepas tangan gitu dan membiarkannya aja gitu. Terkadang itu yang membuat anak itu mudah terpengaruhi oleh lingkungan gitu. Padahal kan anak ini masih dalam keadaan fitrah, dia itu masih belum bisa memahami dan menentukan mana yang baik dan buruk gitu. Dia itu hanya mengikuti apa yang ada di sekitarnya gitu. Betul, memang itulah keluarga, memang hal yang paling utama. Betul kata Hari, memang kebanyakan sekarang keluarga sekarang itu asal sudah disekolahkan di SD, mereka akan merasa lepas tangan dari tanggung jawab anak tersebut. Ini adalah kesalahan besar, karena di SD itu memang membentuk karakter siswa, tetapi belum sepenuhnya membentuk karakter. Karena di SD itu cuma berapa jam, cuma 6 jam saja. Itu pun guru tidak mengawasi dia secara privat langsung. Guru masih banyak anak-anak yang harus diawasi lagi. Jadi peran kita sebagai orang tua atau keluarga nanti, nah itulah peran kita supaya kita bisa mendidik anak kita walaupun anak kita sudah sekolah. Bahkan saat anak kita masih mahasiswa pun, selagi dia belum namanya dapat kata nikah, mempunyai pasangan, itu orang tua masih termasuk tanggungannya, masih harus menjadi tanggungan orang tua, bukan lepas. Pas dia jadi mahasiswa, terserah dialah, kan dia mahasiswa, dapat dia berpikir enggak, anak itu belum bisa lepas kalau dia belum nikah. Karena di tahap nikah lah anak itu bisa lepas dari tanggung jawab orang tua. Bahkan setelah nikah pun ada juga yang orang tua masih menjadi tanggung jawabnya karena merasa anak itu belum bisa. Ada pertanyaan lain ya? Mungkin kita bisa melanjutkan tentang bagaimana nih pencegahan kita terhadap korupsi gitu. Mungkin kita bisa membacakan ayat atau firman Allah yang berhubungan dengan pencegahan korupsi tersebut. Mungkin silakan moderator bisa membacakannya. Oh, saya yang baca ya? Iya. Moderator nggak mau baca. Nanti kan gantian gitu. Gantian gitu ya. Yo. Yang mana ini ayatnya moderator? Oh, firman Allah ya. Nah, di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sebenarnya ayat ini sebenarnya nih kontroversi juga nih, karena dibilangnya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah ingin menciptakan manusia di bumi ini. Nah, yang jadi kontroversi apa? Perkataan malaikat setelah itu, qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat berkata, apakah engkau ingin membuat bumi itu berdarah-darah akan manusia? Jadi sebenarnya itu berarti malaikat sudah tahu, mereka sudah memprediksi bahwasannya manusia itu akan merusak bumi dan menumpahkan darah di bumi ini. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya. Berarti sebenarnya malaikat itu sudah memprediksi bahwasannya saat Allah berkata dia akan menciptakan manusia di bumi ini, dan malaikat berkata, qalu atajalu fiha, apakah engkau Allah akan menciptakan orang yang merusak bumi, man yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Dan itu terjadi sekarang ini. Orang yang merusak bumi seperti orang-orang koruptor dan membunuh. Nah, membunuh ini sering terjadi malah. Membunuh yang membunuh orang tidak bersalah itu. Nah, itulah kontroversi yang sering terjadi memang. Berarti mereka sudah depresi. Tapi Allah berkata selanjutnya, inni alamu ma la ta'lamun, dan sebenarnya engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Berarti ada hikmah di balik manusia ini tercipta, dan hikmah itulah yang menjadi fitrah manusia itu sendiri. Itulah manusia harus memperbaiki fitrah sebagai manusia. Makanya kita berada di sahabat ini untuk memperbaiki fitrah kita sebagai manusia yang utuh. Nah, ini semuanya saya baca. Nah, setelah itu Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun innas samaa wal basara wal fuada kullul ulaika kana anhu mas'ula. Dan artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui,
sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ayat ini menerangkan kita dengan taklidul a'ma. Taklidul a'ma ini dimana kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Seperti Hasbi lagi manasi motor. Terus Hari tiba-tiba manasi motor. Hari ngikut aja. Nggak tahu tapi kenapa Hasbi manasi motor. Ya, Hasbi tahu kenapa dia masih motor supaya motornya pas jalan nanti enak, nggak berebut. Nah, tapi Hari nggak tahu ini namanya taklidul a'ma. Nah, di sini juga sering orang keliru, di mana di saat orang mengikuti sesuatu yang tidak diketahui dia akan tersesat di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi antik-antik dari korupsi. Di saat dia nengok atasannya, nengok itu duit sedikit ambil, dia juga ngikutin, ambil duit sedikit. Nah, dia nggak tahu kalau itu haram semua. Itu menjadi antik-antik dari korupsi. Terusnya semua ayat ini. Terusnya ada juga firman Allah yang berkata, ya ayyuhallazina amanu jitanibu kaba'ira minaz zanni inna ba'daz zanni yang artinya wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, prasangka itu tahu kan prasangka? Iya. Prasangka itu adalah Prasangka berburuk sangka. Iya betul sekali, prasangka itu berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kita boleh berpikir negatif, berpikir positif. Mungkin kan Hari di kos sehari nggak keluar nih, ngapa Hari sekarang nggak keluar, positif aja mungkin ketiduran, negatifnya simpan. Ya betul. Nah, ini juga harus kita tanamkan kepada diri kita. Tapi ini termasuk, menurut saya sendiri termasuk hal yang susah untuk berburuk positif terus kepada orang lain. Ya, apalagi kan untuk bersikap positif kepada orang lain itu kita mempunyai sifat yang manusiawi gitu. Ya, betul sekali. Nah, sifat manusiawi itulah yang kadang-kadang membuat kita nak berpikiran positif tapi negatif terus. Ya. Terusnya ayat selanjutnya, iyakum wazunna fa inna zunna kadzabula. Di sini sama aja dengan ayat yang tadi, yaitu prasangka, tentang prasangka juga. Terusnya in hiya illa sama'u sayatmunaha antum wa abawakum. Itu tidak hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya apakah yang dikatakan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang didengar. Nah, jadi pendengaran kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua ayat-ayat ini tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar, yang tidak hanya sekedar mendengar katanya seperti ini. Nah, itu tak boleh. Ada orang yang berkata kepada hari katanya Hasbi gini. Hari oh iya gini ya, itu nggak boleh. Iya. Karena baru katanya bukan faktanya. Ya kan nanti kalau ada pun tentang katanya itu kita itu tidak hanya boleh mendengar satu sudut pandang aja gitu. Contohnya ada satu permasalahan nih, kita mendengarkan dari si A gitu. Kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwa yang dia omongin itu benar gitu. Tapi kita harus mendengar jawaban dari si B juga gitu. Baru kita bisa menyimpulkan masalahnya ini apa gitu. Jadi kita itu harus mendengar kedua belah pihak supaya permasalahan itu tidak timbul dan kita tidak menyebelah atau condong kepada satu saja gitu. Itu sangat betul yang dikatakan Hari. Memang kita harus, saat kita mendengar katanya, kita harus mendengar lagi dari pandangan sudut pandang yang lain. Dan melihat, dan yang paling betul itu melihat sendiri dengan mata kita sebenarnya. Itu apakah betul tidak? Kalau sudah melihat sendiri, itulah sudah betul. Kan terkadang orang itu ketika dia itu ada masalah dengan orang lain, ketika dia menceritakan kepada penengah atau apa itu, dia itu bakalan selalu berusaha untuk membuat dirinya itu lebih unggul gitu, dan dia menyalahkan orang lain seolah-olah dia yang paling benar dan menyalahkan itu gitu. Dan kalau kita langsung condong ke situ, mungkin jawabannya itu tidak akan sesuai. Iya, betul sekali. Makanya kalau kita misalnya ada masalah itu kita selesaikan sendiri, jangan ada orang lain yang ikut campur dalam masalah kita, apalagi dengan masalah kita berhubungan ini atau pertemanan. Nah, kalau kamu misal ini cerita sama orang lain terlebih dahulu, kamu jelek-jelekin orang. Nah, orang yang bakal menjadi pendengar itu juga bakal berpikir orang lain ini negatif. Tetapi kadang nih dalam permasalahan nih kita pengen nyelesain tapi dia itu menjauh atau gimana gitu, dia itu kayak tidak mau menyelesaikan dengan cepat gitu.
Menurutmu gimana? Oh, kalau menurut pendapat saya ya, menurut saya tuh ya kan orang itu kan berbeda-beda nggak sih. Ada yang masih butuh kayak menenangi diri terlebih dahulu. Kalau kalau berantem kan kita tuh menurut saya tuh kita nggak boleh kayak marahnya itu berlebihan gitu loh, kayak kayak sampai melakukan tindak kekerasan itu ya boleh. Mungkin dengan cara orang yang menjauh untuk sementara itu menurut saya lebih tepat daripada kita tuh kayak melakukan kekerasan. Tapi kan tadi itu contohnya kita bertengkar dengan orang, dia malah menjauh gitu. Tapi orang lain itu dia itu butuh cerita ke orang lain supaya emosinya itu keluar gitu. Dia nggak bisa nahan. Gitu. Iya, iya, maksud aku nih kayak gini loh. Kalau cerita itu nggak apa-apa, tapi kamu nggak boleh menceritakan kejelekannya. Kayak gitu. Kalau cerita boleh, menurut kamu saran kamu ini gimana? Itu boleh, ya itu boleh. Tapi Aku gitu kan. kalau Ya, itu boleh. oh itu kamu kayak gitu. Ya, kalau misalnya kan ada perdebatan kan, ya kita yang menceritakan buruknya, tapi kita tanya ke orang itu, gimana pendapatmu aku tentang spesifik dengan dia gini. Nah kita tanya pendapat aja, jangan dia tuh gini ya, sampai ujung semuanya. Kan gitu. kalau misalkan kita berantem sama orang tuh kan kita cuma tahu yang jelek-jelek. Iya. Iya. Itu namanya gelap mata saat kita berantem sama orang, padahal kita pasti akan baikan nantinya. Dan kalau misalnya perlu pendapat orang lain, kita cuma ceritakan masalahnya aja. Jangan ceritakan secara spesifik besar, ceritakan masalahnya aja. Ya masalahnya seperti ini, menurut pandanganmu macam mana ya, jangan tanya siapa yang salah kepada dia, jangan tanya gitu, tapi bagaimana cara baikannya, gitu. Nah tapi sebenarnya kita di sini bercerita tentang pemerintah itu kan, semua yang disebutin tadi itu adalah tentang macam mana cara menjadi kepala yang baik. Walaupun kita nggak jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang baik, saya kita bisa menjadi pemimpin keluarga nanti kan. Itu yang pertama, itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, kita tidak boleh mendengar hanya sekedar dari katanya saja, karena namanya pemerintah ini memegang hukum tertinggi di negara ini kan. Kalau dia cuma mendengar saja langsung dieksekusi, yang bakalan salah sendiri yang dia. Nah terus yang ketiga yaitu jangan hanya sekedar menebak-nebak, dia harus mencari tahu sendiri buktinya sendiri. Nah kalau semua itu sudah terrealisasi, insya Allah maka akan adanya pemerintah yang bagus tanpa adanya korupsi, tanpa adanya hukum yang timbal balik antara masyarakat biasa dan pemerintah. Jadi menurut kalian gimana atau apa upaya yang bisa kita lakukan supaya korupsi ini tidak merajalela di Indonesia gitu? Oh, kalau menurut aku kan dulu waktu masih SMA ini kan kami ada kayak penanganan memberantas korupsi itu kayak ada program sendiri. Nah dengan cara program itu yang saya pelajari itu adalah kita beredukasi. Yang pertama tuh ada edukasi. Nah kita melakukan edukasi. Yang pertama tuh emang ada kayak ininya, kayak ada satu orang yang di podium itu melakukan edukasi pada kami yang notabene itu seorang siswa. Nah yang kedua itu bagaimana kita menerapkan kayak hal-hal kecil itu bisa diterapkan loh, kayak misalnya kita membuat poster tentang korupsi, membuat korupsi itu kan banyak. Nah kami ditugaskan untuk membuat poster, dan juga hal-hal kecil itu juga seperti misalnya di dalam sekolah ini kita harus bersikap jujur, amanah. Kalau mengajarkan PR itu harus tepat waktu. Nah itu juga merupakan hal kecil. Ya memang itu termasuk hal kecil yang bisa dilakukan kita sekarang, itu menempel poster tentang anti korupsi, dampak dari korupsi apa itu bisa merugikan masyarakat. Dan dengan hal kecil seperti ini mungkin generasi selanjutnya akan bisa berbenah diri untuk tidak melakukan namanya korupsi. Dan untuk negara sendiri, kalau untuk negara sendiri sudah melakukan namanya penanganan, yaitu dengan membentuk satuan khusus yang dinamakan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana tugas lembaga ini adalah untuk mengantisipasi adanya korupsi di negara Indonesia. Mungkin upaya pencegahannya itu dalam bidang negara, mungkin kebijakannya itu bisa diperkuat lagi supaya tidak condong sebelah lagi gitu. Tetapi tentang poster tadi atau tentang pembicaraan tentang korupsi tadi itu, menurutku gimana supaya itu tertanam kepada generasi muda atau kepada anak-anak yang masih dalam fitrahnya. Contohnya hari ini kau tuh tahu tentang korupsi gitu, tetapi kau kan ndak bisa tertanam gitu. Gimana cara nanaminnya ke anak itu supaya penjelasan itu tidak hanya sekali lewat gitu.
Nah kebetulan kami di SMA itu kayak ada kayak kami tuh diberi penilaian itu untuk tugas akhir kami untuk pembagian nilai rapor. Itu tuh termasuk kami kan nilai rapor kami itu bukan mata pembelajaran doang. Ya. Ada juga nilai P5 apa. Nah itu nilai P5 itu di dalam kurikulum Merdeka Belajar kami diajarin seperti itu. Nah dengan penilaian Kumer ini kami diajarkan tata cara hal-hal kecil yang bisa kami tangani di dalam korupsi. Nah seperti yang pertama tuh emang edukasi dari guru orang tua itu yang penting. Nah terus ada aturan-aturan yang diberikan oleh guru, terus menguatkan nilai agama itu kami sudah diajar seperti itu. Kami juga harus menilai kejujuran dan ini dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Nah cara menanganinya emang melewati edukasi tersebut. Kalau di sekolah seperti itu, kalau di pemerintah emang udah ada bagiannya. Secara filosofis kan pencegahan korupsi dalam pendidikan Islam itu kan berakar pada pemahaman tentang manusia sebagai makhluk yang berakal gitu. Makhluk berakal, bermoral dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Filsafat pendidikan dalam Islam itu sendiri menekankan kesatuan dimensi antara ontologis, yaitu tentang hakikat manusia sebagai khalifah gitu. Hakikat manusia itu sebagai seorang pemimpin gitu. Pemimpin di sini bukan hanya sekedar seperti jabatan atau seperti yang lainnya, tetapi pemimpin di sini adalah khalifah tentang bagaimana manusia itu dapat menjaga bumi dengan baik dan menjaga lingkungannya. Secara epistemologis juga ada namanya cara memperoleh ilmu yang benar dan sah. Serta secara aksiologis ada namanya orientasi penggunaan ilmu bagi kemaslahatan gitu. Jadi ketika kita diberi amanah atau mendapat sebuah jabatan, kita harus menggunakannya itu untuk kepentingan bersama gitu. Jadi intinya itu kita tidak hanya memikirkan diri sendiri atau kepentingan pribadi gitu. Dengan kerangka itu, korupsi itu dapat dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap tujuan penciptaan manusia. Maka pendidikan Islam di sekolah dasar tersebut diarahkan untuk menanamkan kesadaran etis secara sejak dini bahwa kejujuran, amanah dan tanggung jawab bukan hanya sekedar nilai moral, melainkan fondasi keberlangsungan kehidupan sosial. Dan kita juga bisa melihatnya dari sudut pandang ontologi gitu. Dari sudut pandang ontologi itu, dalam Islam itu manusia itu dipandang sebagai khalifah di bumi, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang diberi amanah untuk memelihara, bukan untuk merusak. Korupsi itu bertentangan dengan hakikat manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, karena itu sudah termasuk merusak tatanan sosial dan mengkhianati peran perwakilan di hadapan bumi. Pendidikan di Islam itu perlu mengembalikan pemahaman ontologi ini, bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang amanah, bukan pengkhianat amanah itu sendiri. Nah setelah yang dibaca oleh Hari, nah yang dari segi ontologi ini yang dijelaskan oleh Hari itu kan dari sudut ontologi ini manusia Islam dipandang sebagai khalifah di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu yang diberikan amanah untuk memelihara, bukan merusak. Korupsi bertentangan dengan manusia. Nah maksud dari memelihara bukan merusak itu kita tuh mungkin seperti tidak mengkhianati negara dan juga merasa merusak negara tersebut. Nah pertanyaan dari aku mungkin bagaimana cara bagaimana pendapat kalian cara mengatasi apa ya nah untuk bagaimana cara sebagai diri kalian sendiri untuk menjaga amanah tersebut, dan juga kita diajarkan untuk tidak menjadi pengkhianat dari amanah tersebut kalau kita diberikan amanah. Kalau saya sendiri, kalau kita diberi amanah itu kita harus sadar sejak awal kenapa dan mengapa
apa tujuan kita diberi amanah tersebut gitu. Dan ketika diberi amanah tersebut, kita mungkin tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus melihat orang-orang sekitar kita. Ketika kita melanggar amanah tersebut, kita juga harus mengetahui apa saja akibat yang ditimbulkan gitu. Jadi ketika kita diberi amanah itu, kita sangat memerlukan kesadaran diri sendiri. Ya memang betul, karena memang amanah itu memang akan dipertanggungjawabkan nanti seperti yang saya jelaskan tadi kan. Tadi itu memang amanah itu adalah sesuatu yang kita emban sebagai manusia, karena manusia itu sejatinya adalah pemimpin. Walaupun pemimpin terkecil itu pemimpin rumah tangga, tapi itu tetap akan menjadi amanah kita, itu amanah menjaga anak kita, apalagi anak cewek nanti kan. Nah itulah amanah kita yang akan dipertanggungjawabkan. Dan untuk kalau amanah dalam tatanan negara itu seperti diberi amanah menjadi pemerintah, gubernur, bupati, presiden dan lain-lain, itu memang harus dijalankan dengan amanah dan tanggung jawab yang tinggi, karena dengan itulah sesuatu itu negara yang makmur itu bisa tercapai. Dan juga ini dari epistemologi ya, dari sudut pandang epistemologi ini yang sudah dijelaskan oleh saudara Yuyung, aku belum jelasin. Nah, kalau saya jelasin ya, nah epistemologi ini dari versinya Islam ini menekankan ya, sebagai dasar perilaku, korupsi ini lahir dari kebodohan spiritual dan dominasi hawa nafsu yang menutup cahaya ilmu. Pendidikan Islam berperan menanamkan kesadaran epistemologi bahwa ilmu harus mengantarkan pada kebenaran, kejujuran, dan kemaslahatan, bukan pada manipulasi demi kepentingan sendiri. Nah, di Indonesia ini banyak orang yang mementingkan diri sendiri dan melupakan amanah atau tanggung jawabnya. Nah, menurut kalian, ini aku ada satu pertanyaan. Kalau misalkan di suatu kan di saat kita memilih pejabat itu, kalian melihatnya dari segi mana? Kalau aku mungkin melihatnya itu bisa melalui rekam jejak gitu. Ketika kita memilih pemimpin, contohnya pemimpin presiden atau gubernur atau bupati lah, atau mungkin yang paling dekat itu kepala desa atau RT yang ada di sekitar kos atau rumah kita itu, kita mungkin bisa melihat rekam jejaknya gitu. Sebelum itu gimana cara dia berkomunikasi dengan lingkungannya gitu, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, bagaimana pendidikannya gitu. Jadi ketika kita melihat pemimpin itu, kita harus melihat rekam jejaknya supaya sebelum kita menentukan kita pilih yang mana gitu. Yang menurutku juga sih kita melihat rekam jejak, cuman ya rekam jejak itu penting, dan yang paling aku utamakan yaitu kalau misalnya dia jadi gubernur itu backingannya siapa, kayak gitu. Saat dia mau jadi presiden kan, dia nengok apakah dia pernah menjadi bupati, gubernur, dan gimana wilayahnya itu berkembang atau tidak. Kalau misalnya saat dia menjadi bupati dan gubernur saja wilayahnya bisa abal-abalan, apalagi dia jadi presiden kan ya. Kan seperti rekam jejaknya juga ya. Ya, rekam jejak apakah makmur sebelumnya ataukah batu merosot. Dalam memilih itu pun nanti memilih pemimpin itu kita tidak hanya boleh atau tergiur dengan janji-janjinya gitu. Kan banyak juga nih para calon-calon pejabat tuh, ketika dia mencalon tuh banyak janji yang atau omon-omon yang sering dia bilang, nanti setelah ini akan saya lakukan, kebijakan ini yang bakalan saya berikan, contohnya saya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan gitu. Tetapi mungkin setelah dia menjabat dia tidak melaksanakannya gitu. Mungkin itu juga tentang rekam jejak. Mungkin waktu dia jadi, sebelum itu kita bisa melihat apakah janji-janji itu bisa dipercaya atau enggak, atau hanya sekedar omon-omon saja ya. Memang di saat mereka kampanye, namanya di kampanye itu mereka selalu berkata saya akan gini menciptakan banyak ini, tetapi saat menjabat itu tidak terrealisasi, malahan suatu terrealisasi. MBG ini pun hampir mau ditutup sekarang karena banyak melakukan korupsi kan. Nah, sedangkan MBG saja itu padahal baru ya, dengan tujuan yang mulia untuk mensejahterakan masyarakat, tapi ujungnya tetap dikorupsi juga dengan pejabat yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya, ini dari segi epistemologi ini aku bacakan lagi ya tentang aksiologi. Nah, dari aspek aksiologi ini masih banyak dalam Islam itu adalah al-khair atau kebaikan dan al-adil atau keadilan. Tindakan
manusia diukur dari kemanfaatannya bagi orang lain, bukan sekedar keuntungan diri. Korupsi jelas bertentangan ya dengan orientasi nilai ini karena merugikan masyarakat luas. Maka pendidikan Islam harus diarahkan untuk melahirkan tindakan bermoral, yakni amal soleh berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah dan beradab. Dengan demikian, teologis dan filosofis terkait korupsi dalam Islam maupun tidak sangat kuat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transfer ilmu, tetapi juga membentukkan kesadaran eksistensial, epistemologi dan sosiologi yang menuntut peserta didik untuk menjauhi perilaku koruptif dan menghidupi nilai integritas dan kesadaran. Nah, di sini kan sudah saudara-saudara jelaskan kan tentang apa itu ontologis, tentang korupsi, epistemologi dan sosiologis. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam membangun integritas. Nah, kita langsung saja kita mungkin bisa memulainya melalui implementasi anti korupsi di SD gitu. Oh, boleh. Coba kamu jelasin. Mungkin implementasi pendidikan anti korupsi di SD itu kita bisa melalui pendekatan Islam dapat diwujudkan itu dalam berbagai strategi gitu. Mungkin yang pertama kita bisa melakukan integrasi kurikulum gitu. Nilai-nilai anti korupsi ini mungkin kita bisa sisipkan dalam mata pelajaran seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, dan IPS yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedua itu kita bisa melalui kultur sekolah gitu. Guru dan tenaga kependidikan itu harus mencontohkan pendidikan perilaku disiplin, transparansi, keterbukaan. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif melalui studi kasus sederhana, permainan peran, atau diskusi yang menggugah kesadaran kritis siswa. Strategi-strategi ini bisa menciptakan lingkungan yang belajar bukan hanya untuk mengajar teori, tetapi menanamkan pengalaman konkret tentang pendidikan, integritas pendidikan itu sendiri. Mungkin dari penjelasan saya tadi tentang implementasi anti korupsi di sekolah dasar itu, kalian ada pertanyaan enggak? Oh, mungkin di dalam mata pelajaran ya. Iya. Nah, kan kita sudah dijelaskan sama Hari di setiap mata pelajaran itu sudah mengajarkan kita bahwa Bisa kita sisipkan gitu. ya tindak korupsi itu sudah diajarkan. Maksudnya tindak korupsi itu bisa kita cegah dari pembelajaran mata pelajaran yang kita pelajari sejak ini. Nah, mungkin dari kalian ada ini enggak, kayak ada jawaban tentang mata pelajaran yang bisa kita tanamkan dalam siswa itu, bagaimana cara menghindar korupsi, mungkin dari mata pelajaran yang sudah dipelajari. Menurut saya ya. Mata pelajaran untuk korupsi ini yang paling realistis yaitu PPKN sih. Ya, PPKN, di mana PPKN kan itu kan bersentuhan langsung dengan kewarganegaraan kita, yang dimana situ akan dijelaskan tentang apa itu bineka, tentang yang pertama itu bineka tunggal ika, dan penjelasannya bineka tunggal ika, Pancasila, dan di sini bisa kita sisipkan juga tentang korupsi, bahwasanya korupsi itu adalah tindakan negatif yang bisa menghancurkan negara ini. Dengan kita melakukan korupsi, maka kata bineka tunggal ika, Pancasila itu tidak ada lagi di dalam referensi kita, karena kita sudah namanya merugikan negara itu sendiri. Bahkan kita tidak melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan sosial itu kita ambil semuanya dengan korupsi itu. Mungkin kita juga bisa menyisipkan itu di sekolah dasar dalam pendidikan agama Islam gitu. Dalam pendidikan IPS juga mungkin bisa gitu, kita menyisipkan sedikit tentang anti korupsi kepada anak-anak. Itu kan IPS itu kita tentang hubungan sosialnya dengan manusia lainnya gitu. Jadi kita bisa menyisipkan sedikit-sedikit di situ supaya anti korupsi itu tertanam kepada anak sejak dini.
juga setiap mata pelajaran juga punya peran nggak sih dalam mempelajari tentang korupsi ini juga udah pasti ada mungkin sedikit bibit-bibit yang bisa kita pelajari. Misalnya Selanjutnya kita mungkin bisa menanamkan sifat kejujuran kepada anak gitu, atau sifat siddiq gitu. Kejujuran itu intinya itu adalah akhlak mulia gitu. Nabi Muhammad SAW bahkan mendapat gelar yang namanya Al-Amin gitu, yaitu orang yang dapat dipercaya atau orang yang terpercaya, karena keteladanannya itu dalam berkata dan bertindak jujur dalam konteks pendidikan dasar. Kita mungkin bisa melatih siswa kita juga melalui hal-hal sederhana seperti tidak boleh mencontek saat ujian, berkata apa adanya meski salah gitu, dan mengakui kesalahannya dengan lapang dada gitu. Dan mungkin ketika anak itu melakukan kesalahan dan ketika dia mengakuinya itu, kita tidak boleh langsung menghakimi dan memberikan statement kalau dia itu salah gitu. Kita itu harus bisa menerima atau bisa menerima jawaban dia itu, supaya ketika ada kesalahan lagi dia itu tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Dan sifat kedua mungkin sifat amanah gitu, seperti sebelumnya dalam pendidikan dasar. Konsep amanah ini menjadi potensi dalam pencegahan korupsi. Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Amanah itu mencakup terhadap tugas, janji, maupun barang milik orang lain. Guru dapat menanamkan nilai amanah itu dengan memberi kepercayaan kepada siswa, misalnya tugas menjaga kebersihan kelas dan menekankan pentingnya menjaga tanggung jawab itu. Yang ketiga mungkin ada yang namanya sifat keadilan atau al-adil. Keadilan dalam Islam itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam skala kecil, anak itu bisa dilatih berlaku adil terhadap permainan, berbagi makanan, dan bergiliran berbicara di kelas. Keadilan yang dilatih sejak dini akan tumbuh menjadi sikap yang menolak ketidakjujuran dan penyelenggaraan. Dalam kesikap adil ini pun kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita itu bahwa adil itu tidak harus sama. Karena menurut saya sendiri, adil itu tidak harus sama, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Contohnya ini, di dalam suatu keluarga atau dalam hal yang paling mendasar, anak-anak itu mungkin masalah uang jajan gitu. Dalam keadilan itu sendiri, sebagai orang tua kita tidak bisa memukul sama rata semuanya gitu. Contohnya, ada anak kita kelas 1 SD, kita bisa mengasih jajan dia itu 2.000 gitu. Tetapi ketika ada kakaknya yang kelas 6 atau kelas 1 SMP, kita tidak bisa juga menyamaratakannya dengan memberikan duit 2.000. Tetapi kita bisa memberikan lebih 10.000 atau 15.000 gitu. Ketika kita memberikan lebih kepada anak yang lebih tua itu termasuk keadilan gitu. Karena kan setiap anak itu memiliki kebutuhan bersama-sama, kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi keadilan itu tidak harus sama, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul. Nah, dikatakan tadi itu termasuk profil untuk menjadi pemimpin. Dan sebenarnya profil terbaik untuk menjadi pemimpin itu adalah, kalau kita mengajarkan anak itu, hendaknya kita memberikan contoh keteladanan Nabi Muhammad dan para khalifah-khalifah sebelumnya. Karena memang pas khalifah-khalifah itu, apalagi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu, Umar bin Khattab yang paling masyhur itu, dimana beliau menjadi pemimpin itu sampai beliau pun tidak mempunyai harta sepeser pun. Padahal beliau saat itu menjadi salah satu khalifah terkenal di seluruh negeri. Tapi beliau juga sederhana. Nah, itulah contoh menjadi pemimpin yang baik. Walaupun sudah menjadi pemimpin dan tidak memperkaya diri, tidak seperti Gubernur Kalimantan itu yang merenovasi rumah dinas seharga sampai 25 miliar dan membeli mobil dinas seharga 5 miliar. Namanya memperkaya diri. Itu membutuhkan diri dia sendiri. Ya, makanya itu di saat kita menjadi pemimpin, sebenarnya itu profil yang perlu kita ambil itu tentang khalifah-khalifah. Dan kalau di SD pun kita bisa menceritakan tentang khalifah-khalifah yang ada pada zaman Nabi, bahwasanya mereka menjadi pemimpin seperti ini, tidak memperkaya diri tetapi lebih mementingkan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya kita mungkin bisa
menanamkan sifat tanggung jawab dan kedisiplinan kepada anak-anak kita. Dan mungkin sikap terakhir ada juga namanya sifat kesederhanaan. Salah satu akar korupsi itu adalah kerakusan gitu. Nilai kesederhanaan dalam Islam itu mengajarkan anak itu hak untuk hidup wajar, tidak berlebihan, dan tidak silau dengan harta. Praktik sederhana seperti membiasakan hemat, tidak membuang makanan, dan berpakaian sesuai kebutuhan itu bisa menjadi langkah awal untuk menanamkan kesederhanaan. Selanjutnya konteks di Indonesia, bahwa dengan penanaman nilai-nilai Islam tersebut, siswa itu tidak hanya memahami interaksi sebagai konsep abstrak, tetapi mengalami perannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kalau peran pendidikan dasar menanamkan kesadaran anti korupsi, mungkin kita bisa memulainya melalui sekolah dasar sebagai masa depan emas pembentukan karakter. Mas, sudah berapa jam, Mas? 51. 1 jam kata Bapak. Apa? Kata Bapak. Apa terus ya? Selanjutnya kita mungkin karena durasi atau apa, kita bisa menyambung diskusi kita ini untuk pertemuan selanjutnya gitu. Dan sekarang kita kepada kesimpulannya. Kesimpulannya itu bahwa pendidikan di sekolah dasar itu memiliki peran strategis sebagai benteng moral untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Landasan teologisnya itu yang kuat adalah Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap Allah, amanah Allah, dan keadilan sosial. Analisis filosofis bisa melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi semakin memperkokoh pandangan bahwa manusia sejatinya adalah khalifah yang harus menjaga amanah, menggunakan ilmu secara benar, dan beramal demi kebaikan bersama. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, siddiq, amanah, keadilan dan bertanggung jawab, disiplin dan kesederhanaan merupakan pondasi utama untuk membangun integritas. Melalui pendidikan dasar, nilai-nilai ini dapat ditanamkan secara efektif lewat pembiasaan, keteladanan guru, dan keterlibatan keluarga dan dukungan masyarakat. Strategi pembelajaran yang kontekstual, interaktif, menjadi pendidikan Islam bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter anti korupsi. Meskipun terdapat tantangan seperti budaya permisif terhadap kecurangan dan minimnya keteladanan figur publik, peluangnya tetap terbuka lebar melalui dukungan regulasi nasional, program pendidikan anti korupsi, dan lembaga negara yang berwenang. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, sekolah dasar Islam dapat menjadi pelopor lahirnya generasi yang berintegritas. Di sini secara tidak sengaja kita menempatkan narasi pendidikan itu sebagai poros, melainkan tidak menempatkan narasi penindakan sebagai poros, melainkan membangun pencegahan berbasis pendidikan melalui ekologi integritas di sekolah dasar. Sebagai refleksi, pendidikan Islam sejatinya merupakan perwujudan dari amanah Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, atau yang menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya secara adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga amanah dan menegakkan keadilan intinya dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, anak-anak ditempa sejak dini dengan nilai Islam yang kuat diharapkan tumbuh menjadi perilaku yang jujur, amanah, dan berkomitmen membangun bangsa yang bersih dan anti korupsi. Sekian untuk diskusi kita kali ini. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk pertemuan minggu depan atau kesempatan lainnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.